Sektor pariwisata kini menjadi salah satu atensi serius bagi pemerintah Kota Banjarbaru. Karena itu, pemerintah Banjarbaru memberikan dukungan penuh atas penggodokan Raperda Kampung Wisata oleh Pansus 12 DPRD Kota Banjarbaru. Raperda ini dirasa mampu menyokong sekaligus memaksimalkan kampung wisata yang ada di Kota Banjarbaru. Selain pendampingan, pengelolaan, dan pengembangan potensi kampung wisata, Raperda ini memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat sekitar yang ke depan memiliki peran utama dalam aktivitas promosi serta pengelolaan di wilayah kampung wisata. Sehingga kampung wisata makin dikenal luas hingga tingkat nasional dan tentunya mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Banjarbaru. Staf ahli bidang politik dan hukum Dr. Anda Lesa Fahrian mengungkapkan, sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan juga merangsang pertumbuhan industri kreatif di Kota Banjarbaru. Jadi saat ini pemerintah Kota Banjarbaru itu sangat intens terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, maka salah satu untuk mensejahterakan masyarakat tentu adalah peningkatan ekonomi. Lalu di sektor mana peningkatan ekonomi ini bisa kita capai? Di antaranya adalah melalui kepariwisataan. Nah, karena di sini kita bisa mengangkat semua potensi yang ada untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui ranah kepariwisataan ini, melalui OKM-nya, produk-produk lokal yang kreatif, inovatif, kemudian tetap bertahan dengan kearifan lokal yang ada, tapi kita terus kembangkan. Nah, kemudian Banjarbaru juga punya potensi kepariwisataan ini, dan saat ini yang sedang digalakan dari kampung-kampung tematik yang mau kita buat di dalam ketentuan itu menjadi kampung wisata, seperti adanya Kampung Purun, kemudian ada Kampung Iwak, dan khususnya Kampung Cempaka sendiri dalam jajaran Cempaka itu punya potensi yang cukup besar. Menurut Lesa, potensi pariwisata tidak hanya melulu tentang lokasi wisata, namun juga bisa melalui ranah kepariwisataan yang meliputi produk UMKM lokal yang kreatif dan inovatif. Dari beberapa kampung tematik yang ada, Lesa menyebut potensi terbesar ada di Kecamatan Cempaka. Sebut saja misalnya Kampung Purun di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Kampung Purun tidak hanya menyuguhkan kampung destinasi yang alami, namun juga menyuguhkan proses pembuatan kerajinan purun secara langsung sehingga bisa menjadi wisata edukasi. Banyak para pengunjung yang bisa melihat secara langsung proses pembuatan kerajinan purun ini, mengingat mereka membuat di teras-teras rumah warga. Di sana ada kerajinan arguci, di sana ada saserangan, di sana ada peninggalan budaya. Kemudian di sana juga ada tradisi-tradisi yang bisa dilestarikan seperti Pekan Muharram, kemudian ada Haul Syarifah dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kita mau lindungi, dikembangkan, dan tingkatkan semuanya. Tentu kita harus ada regulasi yang mendasari yang bisa kita jadikan landasan untuk pelaksanaannya. Itu kenapa kemudian kita bersinergi untuk menjadikan kampung wisata di Kota Banjarbaru yang dilandasi dengan peraturan daerah. Apalagi di saat ini bahwa Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi, kita harus menata lebih awal, memfasilitasi lebih awal agar kedepannya bisa berjalan tertib, lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ini saat yang tepat untuk kita mengatur segalanya di dalam sebuah regulasi tentang kepariwisataan ini agar dapat bersinergi, baik itu budayanya, baik itu ekonomi kreatifnya, dan banyak hal lain terkait dengan kepariwisataan yang kemudian pada akhirnya mereka semua bisa bergerak di ranah ekonomi, peningkatan ekonomi, kemudian meningkatkan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengembangan kampung wisata juga dapat berkiblat dengan peninggalan budaya yang ada. Contohnya, Pekan Muharram dan Haul Syarifah yang ada di Cempaka. Apalagi saat ini, Kota Banjarbaru sudah menjadi ibu kota provinsi.
Karena itu, pemerintah Kota Banjarbaru harus menata dan memfasilitasi lebih awal agar kedepannya regulasi ini bisa berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentang kampung wisata, karena kalau di SKPD kami adalah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, itu di mana-mana itu selalu terkait dan sangat terkait dengan kampung wisata. Coba lihat aja di luar dan di dalam daerah maupun di luar negeri, kita kalau menuju satu kampung wisata pasti lewatnya UMKM deh. Contoh misalnya Borobudur itu berapa kilo yang harus kita lewatin ya. Pengennya gambaran Banjarbaru itu begitu. Jadi kerjasama kita dengan dinas terkait, khususnya dinas pariwisata, nah itu kita ingin mensinergikan program kampung wisata ini dengan dinas kami. Jadi kami siap mendukung dan UMKM kami bangkit bisa naik kelas. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, Mahrina Nur, juga menyebut hadirnya Raperda Kampung Wisata ini nantinya mampu mensinergikan pihak eksekutif maupun legislatif dalam pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kota Idaman. Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru pun, ungkap Mahrina, bakal mendukung penuh hadirnya Raperda Kampung Wisata di Kota Banjarbaru. Memang harus terkait. Sebenarnya kalau inisiatif dari DPRD mungkin mereka belum menguasai teknisnya, jadi kita berbagi dari teknis kita yang menyarankan dan beberapa secara administratif dan teknis, dan mereka itu adalah inisiatifnya bahwa kampung wisata itu harus ada di Banjarbaru. Oke banget. Eksekutif dan legislatif menurutnya harus terus bekerja sama dalam peningkatan sektor pariwisata di Kota Banjarbaru ini. Bahkan menurutnya, hadirnya Raperda inisiatif dari DPRD Banjarbaru ini merupakan bentuk komitmen Dewan dalam mendukung kemajuan pariwisata di Kota Idaman. Apalagi saat ini, Kota Banjarbaru sudah ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dan juga merupakan daerah penyangga ibu kota negara. Karena itu, Kota Banjarbaru harus bersiap menjadi tuan rumah yang baik untuk menyambut bagi tamu yang datang. Kita terus terang aja sangat senang. Banjarbaru kan ibu kotanya provinsi, kita harus siap dong jadi tuan rumah yang baik, kita nyambut tamu yang baik gitu ya. Jadi harus siap karena potensi Banjarbaru itu semua kecamatan hanya 5 tapi berpotensi semua untuk jadi kampung wisata.